Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi buat para pecinta otomotif semuanya. Pada kesempatan hari ini atau pada pembuatan video kali ini di channel One Auto Service kita lagi ada project ya. Projectnya yaitu perbaikan baterai hybrid ya. Biasanya jenis hybrid ini ada dari teknologi mobil-mobil masa kini atau kendaraan masa kini, tergolong mobil yang baru ya. Ini yang kita tangani ini jenis baterai pada jenis mobil Toyota Camry 2,5 tahun perakitan 2013. Pada kesempatan hari ini kita sudah bersama-sama rekan partner ya. Ini spesialis elektronik, kemudian ini engineering, elektrikal juga ya. Ini jenis baterainya seperti ini tuh teman-teman, bisa kalian perhatikan jenis baterainya itu sangatlah banyak ya. Dari perlempengan ini totalnya kita sudah hitung ada 34 lempengan ya, ada 34 lempengan seperti ini. Bisa teman-teman semua perhatikan, ini rangkaiannya seperti ini, ada minus, ada plus, kemudian minus, plus, dan seterusnya. Begitupun sebaliknya pada posisi permukaan bagian sebelah kiri ya, dari depan ini terlihat rangkaiannya itu rangkaian paralel ya, seperti ini. Kebetulan pada video hari ini kita dituntut untuk melakukan pengetesan satu persatu dari jenis sel atau lempengan ini. Kita tes, ingin tahu standarisasinya berapa, voltasenya berapa dari banyaknya sel yang ada di depan kita ini semua ya. Untuk itu tonton terus video saya biar bisa menambah wawasan teman-teman pecinta otomotif semuanya, menambah edukasi, menambah pengetahuan bahwa semakin kesini itu teknologi semakin berkembang, kemudian semakin pesat juga ya. Jangan sampai teman-teman semuanya ketinggalan teknologi masa kini ya. Kita sekarang lagi live di salah satu bengkel yang ada di Kabupaten Karawang. Ini jenis unitnya, bisa kalian lihat seperti ini. Ini sudah kita lakukan pembongkaran dan ini kita lakukan pengetesan ya. Oke, untuk langkah pertama kita lakukan pengetesan. Terlebih dahulu kita buka dulu bracketnya ya. Kita buka dulu. Kita buka bracket bagian belakang. Ya, ini baut-bautnya kita udah lepas ya. Untuk konektornya kita sudah lepas. Ini juga konektor rangkaiannya sudah kita lepas, tinggal kita lakukan pengetesan satu persatu ya. Agar video ini semakin berlanjut, semakin bisa dipelajari untuk kawan-kawan semua, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe dulu agar saya bisa lebih bikin video-video yang mengedukasi teman-teman semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita ukur terlebih dahulu satu lempengan ya. Kita ukur, jangan sampai terbalik ya kawan-kawan semua. Di sini sudah ada tandanya, di sini ada plus, kemudian satu lagi itu negatifnya ya. Kita lakukan dengan multitester digital. Ini sudah terlihat satu lempengan
dari sel jenis baterai ini itu nilainya 0,7,92 volt ya, 92 volt ya. Itu kita kalibrasi dulu, dari alatnya kita kalibrasi terlebih dahulu biar lebih mantap lagi. Kemudian yang kedua, seperti teman-teman lihat, ini posisinya terbalik ya, dari kabel terbalik, kemudian dari jenis baterainya juga terbalik, posisinya minus dulu, kemudian ini plus. Kita lihat hasilnya. Hasilnya itu 0,7,91 ya. Tadi juga yang pertama hasilnya sama gitu ya. Kemudian berikutnya yang ketiga. Jadi untuk lebih memastikan ketahuan arusnya yang kurang atau ada yang berlebih, kita ukur satu-satu teman-teman semua biar lebih pasti. Kemudian ini baterai yang ketiga atau lempengan yang ketiga, hasilnya pun sama 7,91 ya. Kita ukur baterai yang keempat. Perlu kawan-kawan semua ketahui, dari jumlah baterai ini totalnya ada 34 lempengan ya. Jadi kita harus ekstra sabar dan hati-hati untuk pengukurannya, jangan sampai terlewat. Kemudian ini baterai yang keempat juga sama nilainya 7,9 ya, 7,9 volt. Kita ambil rata-ratanya itu 7,9 volt. Nah, ini turun nih. Bisa kawan-kawan perhatikan untuk baterai yang kelima dari susunan paling depan ya. Ini posisinya, kemudian kita lihat hasilnya 7,89 ya. Kalau tadi kita cek lagi ke belakang, itu hasilnya 7,92 volt. Kita ukur lagi baterai yang kelima ya, bisa teman-teman perhatikan. Ini baterai yang kelima 7,89. Nah, boleh kita kasih tanda terlebih dahulu untuk apa yang kurang memenuhi syarat atau kurang sesuai dengan yang kita ukur. Kita kasih tanda dulu ya. Alangkah baiknya teman-teman persiapkan dulu alat-alatnya yang bakal kita pakai. Ini kita pakai spidol, kita kasih tanda seperti ini ya. Ini yang kurang ya, tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi voltase dengan yang sebelumnya. Kita ukur baterai yang ke-6 ya teman-teman semua. Baterai yang ke-6 kita ukur 0 atau 7,90 ya. Kalau sebelumnya 7,92 atau 91. Kita ambil rata-rata dulu ya teman-teman. Ambil rata-rata itu di 7,9 ya. Ini masuk toleransi ya. Kita ukur lagi baterai yang ke-7. Patokannya jangan lupa ya kawan-kawan semua, patokannya kita di 7,9. Nah, kemudian ini baterai yang ke-6 juga sama, ini tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar karena hasilnya 7,89. Untuk itu kita kasih tanda terlebih dahulu seperti ini. Ini kan kita sudah menemukan dua baterai yang atau dua sel yang tidak memenuhi standar. Kemudian kita ukur kembali baterai yang ke-8 ya, 8. 7,89. Sekali lagi coba dites. Ini juga sama, tidak memenuhi standar atau kurang dari voltase. Kita kasih tanda. Kita sudah menemukan 3 ya, 3 baterai atau 3 lempengan yang tidak memenuhi standar. Kemudian kita ukur lagi sampai batas baterai yang terakhir, itu jumlah lempengannya 34 lempengan ya.
Kita berikutnya kita ukur. Ini juga sama. Ini berkurang. Sekali lagi diukur 7,89. Kita kasih tanda juga. Berikutnya sama, kita kasih tanda. Kita ukur lagi 7,88 ya. Untuk kawan-kawan di rumah atau dimanapun Anda berada, bisa kalian lakukan dengan kasih tanda seperti ini, atau dilakukan menggunakan ballpoint atau kertas. Persiapkan dari satu lempengan itu kita catat. Ini lebih rendah lagi ya kawan-kawan semua, ini lebih rendah lagi. Kita kasih tanda seperti ini. Ini lebih kurang 786 ya. Kalau tadi masih tergolong masih mendekati, kalau ini lebih di bawah ya. Ini sangatlah kurang begitu bagus. Kemudian kita ukur lagi. Ini juga sama, kita kasih tanda seperti ini. Kalau kawan-kawan bisa sampai ditulis di rumah, boleh satu persatu ditulis. Ukuran standarnya itu 7,9 ya, di rata-rata 7,9 volt per lempengan ya teman-teman semua. Ini kita lihat baterai yang selanjutnya itu 7,88 ya. Kita kasih tanda karena patokan kita atau rata-rata itu di 7,9. Jadi ada beberapa baterai yang harus kita kasih tanda seperti ini. Kita ukur lagi. ,89 ya. 7,89 masih di bawah juga, kita kasih tanda. Nanti gini teman-teman semua, dari beberapa yang kasih tanda seperti ini sudah banyak ya yang saya kasih tanda itu. Kita ambil rata-rata toleransinya berapa dari 7,9. Kemudian yang paling mendekati itu masih kita bisa pergunakan dengan 7,9 volt. Kalau di bawah ukuran 78,6 atau 78,5 itu sudah tidak layak pakai, itu harus sudah lakukan pergantian ya teman-teman. Itu catatannya. Kita ukur lagi 7,87 ya. Ini kita kasih tanda terlebih dahulu. Kasih tanda. Kita ukur lagi sampai baterai yang terakhir, tetap kita lakukan pengukuran. ,7,87. Ini juga sama kurang ya teman-teman semua. Kita kasih tanda. Kita ukur sampai baterai ini sampai ujung sini ya teman-teman semua. Kita lakukan pengukuran 7,87. Kita kasih tanda lagi. Tujuh 7,85 ya teman-teman. 7,85 sangatlah di bawah. 7,87 ya. Tujuh koma delapan delapan. Tujuh koma delapan tujuh ya. 7,88 itu mendekati ya, mendekati di 7,9. 7,85 ya, ini lebih kurang lagi dibanding yang baterai atau lempengan sebelumnya.
Nanti gini teman-teman, kenapa saya kasih tanda di awal itu, saya untuk memastikan bahwa standar yang kita pakai itu di 7,9 untuk perlempengannya ya. Itu kita kasih tanda karena berkurang. Jadi kalau misalnya kita mau memastikan sampai itu bisa 7,9, kita lihat dulu nih dari masing-masing konektor ini. Takutnya ada karbon, itu sangat mempengaruhi ke ukuran ya teman-teman semua. Kita ambil dulu sampel satu persatu, kita tes dulu hasilnya seperti apa. Ini lebih kurang lagi ya, 786 ya. Karena ini sudah kita kasih tanda, ini sudah harus dilakukan pergantian. Ini juga sama ya teman-teman, bisa teman-teman lihat 7,83 malah lebih kecil ya. Ini sudah kita kasih tanda terlebih dahulu karena ini yang kita kasih tanda harus diganti ya teman-teman. 7,86 ini pun sama, kurang. ,87 ya. Ini juga sudah kita kasih tanda 7,88, dan ini baterai yang terakhir 7,9. Nah, ini yang kita butuhkan itu di angka 7,9 dari masing-masing sel pada jumlah keseluruhan baterai hybrid pada Toyota Camry. Jadi teman-teman bisa lakukan sendiri yang paham otomotif. Hasilnya sudah ketahuan, standar yang kita butuhkan itu di angka 7,9 itu ya. Nanti kenapa ini saya kasih tanda, karena kebanyakan tidak memenuhi syarat tapi mendekati standarnya ya teman-teman semua. Kita bisa tarik kesimpulan pada jumlah baterai tersebut sudah kita lakukan pengukuran dari awal. Itu yang paling jauh dari ukuran standarnya itu hasilnya ada 8 lempengan ya. Yang menjauhi hasil pengukuran standar rata-rata di 7,9 itu ada 8 lempengan ya jumlahnya. Nah, untuk itu wajib kita lakukan penggantian karena nanti bakal muncul cek hybrid system pada indikator dashboard Toyota Camry Anda ya. Seperti ini jenis baterainya. Karena ini lumayan sangat-sangat mahal ya teman-teman semua. Satu blok ini bisa kisaran 60 sampai 65 juta lah harganya. Satu blok ini bisa kita membeli satu unit mobil lagi teman-teman semuanya ya. Untuk itu tonton terus video saya di channel One Auto Service. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar bisa memberikan edukasi atau edukasi buat teman-teman pencinta otomotif semuanya. Saya tutup dulu videonya untuk lakukan pengukuran. Nanti kita lakukan untuk video berikutnya, kita lakukan perbaikan ya teman-teman. Kita lakukan perbaikan atau pergantian dari lempengan-lempengan yang ada di jenis baterai hybrid ini. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.